قد عاش الخير المغتابر ما قلت إلا الحق في أحواله ولعل وصف لا يخيط مشاعري رحمك ربي للفقيد فإنه قد ودع الدنيا بضعف ظاهري أخذت به الأسقام أحد مصاحبين عاما بعام في صراع داري حتى أراد الله أن يجري القضاء في الحاضر الحرمين باب الزائرين فاعتل مع الأسباب يركب ظهرها بحكمة مكتومة للناظرين والله يبدي ما يشاء وكم له في قوله من ملحظ وعبائر وعذاؤنا المرفوع يبلغ أهله وبنيه والأرحام خيرا عناصرين من حسرة طابت حصولا واعتلت فضلا لما بالعصر أو في الحاضر وشواحد شرف العتيل تميزت في خدمة العلم شريف الوافر ولقد تعين واجب من بعده يدعو الجميع للحفظ إرث عامري إرث ثقيل في زمان مرحقين وطريق قوم ما لها من ذاخرين قد كان يحملها مع أستاذنا ويمد كفه للمريد الصابر واليوم ولى نحو عالم ربه في لحظة كتبت بقدرة قادر يا ربي عوضنا وعويدنا أهله واحلبه كينا بالمثال الطاهر وعدم إله الأجرى فيه مضاعفا للحاضرين وكل حب صابرين والحلم بالمختار طه المصطفى صلى عليه الله عد الماطرين والعال والأصحاب محب الصبا أو غاب بدر كالحبيب الشاطر والحمد لله رب العالمين. يفادنا الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح والعاملين وأولي الصالحين والدين الحاضرين ومشيخنا أجمعنا الله أكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسير سعي الجميع في الدين والدين والآخرة كما وأسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور وبعدل الفضل والنور. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada hari ini, di malam yang mulia ini, di majlis yang agung ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, duduknya kita di majlis ini adalah ungkapan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembahasan minggu kemarin, setelah kita menjelaskan tanda-tanda baligh, ya, alamat-alamat atau tanda-tanda baligh, masuk pembahasan syarat tentang istinja, ya, bil hajar, istinja menggunakan batu. Sebelum kita masuk pembahasan tentang istinja, ada adab-adab yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika indah qadiyal hajat. Kapan? Ketika kita membuang hajat. Di antaranya disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ketika ke dalam, sebelum masuk kamar mandi, dianjurkan untuk kita membawa hajar, batu. Kalau pembahasannya tentang batu, nanti disunnahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja menggunakan air, imma bihajar atau imma bilma. Boleh menggunakan batu, boleh juga menggunakan air. Ini dua sesucian, dua wasilah perantara untuk kita membersihkan najis tersebut. Apakah di zaman Nabi, dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah semua nabi mereka menggunakan air atau menggunakan batu? Di dalam satu kitab disebutkan, di dalam kitab Bustanul Arifin,
Al-Imam Laith Samarqandi, beliau mencatat di dalam kitab beliau, namanya kitab Bustanul Arifin. Adapun kekhususiatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istinjanya boleh menggunakan batu. Itu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman-zaman dahulu mereka tidak pakai batu, tetapi menggunakan air. Di dalam kitab tersebut dikisahkan, diceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau istinjanya menggunakan air. Di zaman nabi-nabi dahulu pakai air. Akan tetapi zaman Nabi khususiatan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggunakan hajar batu. Tapi kenapa banyak di daerah kita, wabil khusus di Indonesia, apalagi di Jambi, itu pakai air semua, tidak pakai batu. Tapi rumahnya saja pakai batu bata. Tapi istinjanya pakai air. Ala kulli hal, boleh pakai batu, boleh juga pakai air. Tapi yujma' bainahuma, digabung antara dua-duanya itu lebih afdal. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i, yabda, dimulai pakai apa dulu? Pakai air atau pakai batu? Disunnahkan pakai batu, setelah itu baru pakai air. Kalau seandainya akasa dibalik sama dia, pakailah semua, tapi anak cebok dulu pakai air. Sudah itu baru pakai batu. La faedata lahu, tidak ada faedahnya. Maka gunakan batu dulu, baru gunakan air. Kalau di luar negeri ya, di Singapura, di mana lagi, di luar negeri, itu mereka menggunakan apa? Tisu. Pakai tisu, pakai air lagi? Tidak. Bersih atau tidak? Bersih di dalam syariat. Di dalam syariat menggunakan batu, pakai tisu, yang penting dia ada syarat-syarat memenuhi di dalam istinja tersebut. Di antaranya istinja bil hajar. Pertama syarat ketika seorang mau istinja menggunakan batu, syarat yang pertama, kullu jamidin. Syaratnya harus sesuatu yang keras. Syaratnya batu keras tak? Batu keras. Ya, kalau tidak percaya boleh tes deh. Ya, batu namanya batu pasti keras. Tapi ada jenis-jenis batu yang bisa mengangkat daripada kotoran. Tidak semua batu. Atau di sini disebutkan jamid yang keras. Contoh, apa yang keras? Kaca keras tidak? Kaca itu keras. Batu bata keras. Genteng keras. Apa lagi selain itu? Kayu juga keras. Nah, tetapi ada syarat setelahnya, bakal kita bahas. Yang dimaksud keras di sini apa? Nah, intinya batu yang dimaksud adalah batu yang keras, kiranya bisa mengangkat daripada kotoran. Setelah itu tahirin, syarat batunya harus suci. Tidak boleh batunya najis atau mutanajis. Najis itu asli memang dia dari najis. Contoh misalnya, dulu waktu di Hadramut, kalau melihat onta, kalau onta buang kotoran 1 hari sampai seminggu, kadang sampai sebulan, itu kotorannya bisa kayak batu. Karena kenapa? Panas di sana. Saking panasnya keras batunya. Jangankan batu, kadang roti, kita beli, ada roti, disediakan roti, itu kalau dia tidak di tempat ditutup, hangat dia masih lembut. Kalau sudah dibuka, kena angin, itu kerasnya, na'udzubillah, kerasnya sama kayak batu.
Kalau roti ini di Arab itu panjang segini roti panjang. Ujung kepalanya itu kan ada dua, dipotong, ya. Kadang ditaruh di bawah, tidak dimakan. Kalau orang kita Indonesia, inisiatifnya, mahasiswanya, santrinya, dilihat roti itu disimpannya dalam gelok. Masuknya dalam gelok, masuk dalam toples, disimpan, dibawa ke kamar. Jadi awal-awal datang bingung, kenapa nih kok dimasukkan dalam gelok, dimasukkan dalam ini, dalam toples, dibawanya dalam kamar. Akhirnya malam-malam dalu jam 12 jam 1 malam itu lapar perut, apalagi musim dingin. Jadi dia buat syahid, buat teh. Sudah buat teh, akhirnya roti yang ujungnya itu dikeluarin, toplesnya dikeluarin, geloknya dikeluarin, dicelup di dalam teh, jadi lembut dia. Itulah untuk nganjal perut kalau malam-malam. Nah, itu di Hadramaut. Buka sedikit, masuk angin, keras rotinya, tidak bisa dimakan. Nah, kecuali kalau caranya direndam pakai air, gahwa, kopi ataupun teh. Nah, ini diantaranya tahirin. Tahir harus suci. Tidak boleh dia istinja pakai kotoran hewan. Misalnya ada kotoran onta terlalu lama, keras kayak batu. Ini batu katanya, keras ini. Memang betul keras. Ya, diantaranya batunya syaratnya harus jamit keras. Tapi ini batu atau tidak? Bukan. Syaratnya harus tohir, suci. Atau misalnya kotoran kambing. Kotoran kambing itu kan bulat-bulat. Ya, keras misalnya. Diketok juga keras, berbunyi, dilempar juga sakit. Nah, itu tidak sah dibuat untuk istinja. Karena kenapa? Karena dia najis. Atau mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Batu ini bekasnya awalnya untuk istinja, akhirnya dilempar, kering, ya, diambil sama dia untuk istinja lagi. Itu tidak cukup. Maka di zaman-zaman dulu para ulama, para aulia, mereka itu sebagian mengamalkan daripada istinja bil hajar, mengamalkan istinja menggunakan batu. Kenapa? Karena di sini ada poin sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai-sampai ulama zaman dulu mereka istinja itu yang nyuciin batu istinja mereka siapa? Murid-murid mereka. Ya, murid-murid mereka. Sampai-sampai murid tersebut ketika litalabul ilm, ketika menuntut ilmu, khidmatnya mereka banyaknya di tempat sesuatu yang mustaqdar, tempat yang kotor. Kalau kita pandang orang ngelihat bersihkan bekas istinja, bersihkan kamar mandi, bersihkan WC, bersihkan bak mandi. Itu kalau orang ngelihat jorok, jijik ngelihatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu, pintu futuh ketika seorang murid, seorang santri, dia punya nafas, punya jiwa, dia matikan nafsunya dia untuk apa? Dia khidmat kepada seorang ulama, kepada seorang guru, maka ilmunya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ilmu futuh. Maka ulama-ulama terdahulu itu kisah-kisahnya, ada yang ngambilin air gurunya, ada yang ngambil air untuk wudhu orang yang hadir di pengajian, ada orang yang hadir duduk ngambilin air dari mana? Dari bawah ke bukit sampai ke atas gunung. Seperti siapa? Seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, beliau punya murid. Siapa namanya? Syekh Ali Baros itu. Kerjaannya setiap hari ngambilin air untuk orang yang belajar nuntut ilmu. Bukan untuk gurunya. Untuk orang yang datang belajar ilmu, beliau ngisiin bak air tersebut. Dari bawah sampai ke bukit, ke gunung. Gunung lumayan tinggi.
turun setiap hari. Jadi santri-santri yang mau belajar sama Ibu Abdurrahman ini, kalau wudhu, kalau buang hajat, itu air yang dibawa sama Syekh Ali Baros. Sampai-sampai dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Prosesnya panjang. Prosesnya harus lelah, capek, letih. Harus ada hal-hal yang memang membuat orang tersebut memang sungguh-sungguh khidmat sama gurunya atau tidak. Sampai Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Ratib Al-Attas dan tidak tawasul kepada Syekh Ali Baros, maka ratibnya tidak diterima. Ini futuh yang Allah berikan. Sama kayak zaman-zaman dulu. Nah, maka santri-santri kalau kita lihat yang sekarang ini, Masya Allah, sudah enak, mau enak lagi. Santri zaman sekarang sudah enak, mau enak lagi. Nah, itulah yang menyebab terbukanya futuh, yang dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang yang menuntut ilmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibahil kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutanajjis, batu mutanajjis yang sudah dipakai untuk istinja yang terkena najis. Najis yang dibuat istinja ataupun terkena najis yang lain. Ini tidak boleh dibuat untuk istinja kecuali kalau sudah disucikan. Maksudnya dibasuh, dicuci, setelah itu dikeringkan. Ketiga, qali'in. Syaratnya batu tersebut harus bisa mengangkat kotoran. Contoh seperti tadi, kalau kaca ngangkat kotoran enggak? Kaca itu bukan kotoran yang diangkat, kulit-kulitnya pun diangkat. Jadi kalau mau istinja, jangan pakai kaca. Kalau bisa dihindari, pakai batu ya lumayan, dia ngangkat kotoran. Atau sejenis daripada kaca kayu. Kayu itu ngangkat atau tidak kotoran? Kayu tidak ngangkat kotoran dia. Malahan kalau kayunya itu berserbuk, dia nempel malahan, tidak ngangkat kotoran. Atau sejenis batu bata. Nah, batu bata juga tidak kolik dia. Malahan dia bukan yang ngangkat kotoran, dia yang membuat kotoran, lepas dari batu-batu. Seperti genteng kayak gitu juga. Atau kapur tulis, kalau zaman dulu kan kalau kita sekolah kan pakai kapur tulis, dibuatnya istinja. Nah, itu juga tidak mengangkat dan tidak sah istinja menggunakan batu yang tidak qali. Atau misalnya kayak ini, apa namanya ini? Perlak ya. Ya, perlak ini licin, dia tidak bisa ngangkat kotoran. Nah, kecuali sejenisnya seperti tisu. Dia ada khusus tisu yang memang khusus untuk di kamar mandi. Dia bisa ngangkat kotoran. Jangan tisu yang warna-warni itu. Tisu warna-warni itu jangankan kotoran. Kalau kita habis makan nasi minyak, hancur lengket dia. Nah, kalau yang dibayangkan tisu yang warna-warni untuk istinja, ya, lepas dia. Nah, maka diantaranya harus batunya kolik, bisa mengangkat kotoran. Atau misalnya kaca seperti ini, nah ini juga dia tidak bisa ngangkat kotoran ini. Cuman jalan dia. Dia bisa membasuhnya, tapi tidak bisa ngangkat kotoran. Maka tidak sah. Terakhir, ghairu muhtaram. Syarat batunya bukan batu yang dimuliakan, atau sesuatu yang dibuat istinja yang ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan di dalam syariat. Contoh misalnya, na'udzubillah min dzalik, ada orang istinja bukan pakai batu tapi pakai Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Pernah kedengar belum orang istinja pakai Al-Qur'an? Belum pernah ya? Ya. Kalau orang mija Al-Qur'an pernah.
Kalau orang minjak Al-Quran pernah. Maka Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan, ini pembahasan di luar. Ketika seorang dukun, ya, paranormal, dukun dan yang lainnya, diantaranya dukun, ini mereka tidak bisa menjalankan perdukunan mereka kecuali diantaranya syarat salah satunya dia melangkahi Al-Quran. Ya, ini ada Al-Quran dilangkahi. Malahan Habib Salim pernah cerita, beliau pernah ketemu ada salah satu orang, kalau dia sholat takbiratul ihram di depannya langsung Ka'bah. Sholat langsung Ka'bah di depan dia. Yang makmumnya juga ketika takbir depannya Ka'bah. Alhasil ini orang dilihat alim, dilihat punya kesaktian, kalau bahasa sakti. Kalau aulia karomah. Ini sakti, Masya Allah. Kalau dia doa langsung diijabah doanya. Suatu ketika ini orang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia wasiat sama orang rumahnya, istrinya. Bilang sama istrinya, sama anaknya, saya punya kamar ini jangan dibuka. Biarpun ketika saya masih hidup ataupun saya sudah wafat. Alhasil sudah dia wafat sekian minggu, sekian bulan, orang rumahnya sama anaknya ini bingung, kok satu kamar ini tidak pernah dibuka. Ketika dibuka, anaknya was-was, dibuka sama anak-anaknya. Kan timbul ini, ya, curiga, boleh di dalam ini. Pas dibuka, masuk dia ke kamar bapaknya itu, masuk ke dalam kamar mandi, di tengah kloset ada Al-Quran. Di tengah kloset itu Al-Quran. Maka Habib Salim mengatakan, kalau tingkatan seperti dukun, mereka yang mengganggu manusia, yang menyakiti manusia, itu tingkatannya dia sudah kafir. Kenapa? Karena dia sudah berkawannya dengan syaitan wa junudihi dan pasukannya, sampai-sampai dia bisa melangkahi Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saktinya itu masuk kamar, melangkahi Al-Quran, baru dia sholat. Ka'bahnya nampak. Muridnya juga ngelihat Ka'bahnya kelihatan. Nah, itu satu kamar yang dicurigai. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Ya, tidak boleh diharamkan oleh syariat. Ghairu muhtaramin, di antaranya Al-Quran. Dibuat istinja haram hukumnya. Kalau dia istihza, kalau dia niatnya istinja, niat ataupun tidak, tahu ataupun tidak tahu, kalau dia tidak tahu, la hukma lahu, tidak ada hukumnya. Kalau dia tahu dan disengaja, dia bisa murtad, keluar dari agama. Atau misalnya kitab hadis, ada kitab hadis misalnya, ini tisu, akhirnya kitab hadis dikoyaknya untuk istinja. Nah, ini juga hukumnya haram, ya, dilarang oleh syariat. Au ka kutubil ilmu syar'i, seperti fikih, Al-Quran, hadis, ya, kitab-kitab ilmu syariat. Nah, ini juga hukumnya haram, tidak boleh dibuat istinja. Kayak mana, Beb? Istinja kan tidak boleh, haram. Bagaimana kalau seandainya kitab Al-Quran, kitab hadis atau kitab fikih ilmu syariat dibuat sampul untuk sambal, untuk cabai, boleh tidak? Tidak boleh, sama hukumnya juga haram. Kadang-kadang ada sebagian kan kalau ujian, ya Pak Bu ya, kalau ujian kan ada lembar ujian itu kan ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Kadang dibeli sama orang pasar, karena orang pasar kan dia tidak paham. Nah, mungkin tulisan Arab biasalah. Akhirnya dibuat bungkusan, bungkus teri, ikan asin, bungkus cabai, bungkus caluk misalnya. Nah, ini hukumnya haram. Kalau kita tahu, kita ambil. Maksudnya dia ambil dengan kita ngomong baik-baik, maaf Bu, ini ada tulisan Al-Quran, ini ada hadisnya, minta tolong, sudah saya beli saja atau saya ganti. Nah, karena kalau kita tahu. Kalau kita biarkan,
termasuk. Ya, kalau kita biarkan, kita termasuk seperti orang tersebut. Nah, selagi kita mampu, kita kasih tahu. Ya, kalau sudah kita kasih tahu dia tidak mau, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga batunya harus di antaranya ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan. Contoh misalnya seperti roti. Roti tadi kan kalau di ujung-ujungnya kita ambil keras, kalau yang di Arab sana. Ini ada kisah satu orang perempuan. Satu orang perempuan ini tajir, kaya pada zaman itu. Saking kayanya, ketika dia mau istinjain anaknya atau nyeboin anaknya dalam bahasa kita, bukan pakai air, pakai roti. Nyeboin anaknya pakai roti. Na'udzubillah min dzalik. Roti itu dimakan, ujungnya kan keras. Daripada dibuang, diistinjai sama anaknya. Istinja sekian minggu, dibuang di samping rumahnya. Roti tadi dibuang di samping rumahnya. Dalam kisah tersebut, ini perempuan bangkrut, dagangannya bangkrut, rumahnya, kendaraannya semuanya disita. Sampai-sampai apa, tidak punya apa-apa, makanan pun tidak ada kecuali roti yang dibuat istinja anaknya tadi. Diambil sama dia, dimakan. Nah, jadi ini termasuk diantaranya kufur nikmat. Kalau sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan, itu tidak boleh dibuat istinja, tidak boleh dibuat main-mainan. Ya, itu diharamkan oleh syariat. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan keberkahan di dalam harta kita, anak-anak kita, keturunan kita, semuanya insyaallah diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Nah, syaratnya tadi apa? Jamid. Yang pertama keras. Yang kedua tohir. Tohir itu suci, batunya suci. Yang ketiga qali, bisa mengangkat. Yang terakhir bukan sesuatu yang dimuliakan oleh syariat. Atau selain dari roti, misalnya istinjaknya pakai apel misalnya. Masya Allah, istinjaknya pakai sudah bisa pakai apa? Pakai salak. Istinja pakai salak. Nah, jadi atau misalnya kulit duren muhtaram enggak? Enggak, ini beb, ini enggak ada lagi isi durennya, enggak ada, tapi cuman kulitnya beb, boleh enggak? Kalau kulitnya enggak mau muhtaram, kecuali kalau isinya masih ada. Kalau isinya masih ada, ente istinja pakai duren, ya na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan salahkan buah-buahannya sebenarnya. Nah, itu maka disyariatkan kita menggunakan batu. Itu ada 4 macam tadi. Alaikulillah. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istinja, ini matlub, dituntut di dalam syariat. Di antaranya adab. Adab ketika kita istinja itu la yastaqbilu Ka'bah. Tidak boleh kita menghadap ke arah Ka'bah. Kadang ada istinja, dia mau kencing atau buang hajat, ngadap Ka'bah dulu, kencing dia. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh atau haram? Hukumnya makruh. Kalau WC yang ada zaman sekarang, seperti di rumah-rumah kita, atau misalnya di tempat umum, kan WC-nya ketutup. Dia ketutup, ada dindingnya, ada pintunya, tapi tetap ngadap kiblat. Hukumnya apa? Makruh atau tidak? Hukumnya tetap makruh. Tetapi yang diharamkan ketika dia istinja atau buang hajat, langsung ngadap ke arah kiblat tanpa ada penghalang. Ini yang diharamkan. Begitu juga menghadap antara matahari dan bulan. Matahari mau terbit itu, ya, wah, ini matahari. Akhirnya dia tegak kencing tanpa ada penghalang.
Ini hukumnya apa? Haram. Begitu juga yastadbiruha, membelakangi Ka'bah, membelakangi matahari atau membelakangi daripada bulan. Mana bulan kan malam-malam. Ini pas dia mau naik. Nah, itu di hukumnya apa? Hukumnya haram kalau tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, ini hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Bagaimana kemakruhan ketika kita buang hajat tersebut yang dianggap dadanya atau kemaluannya? Misal dia kencing ngadap ke arah kiblat. Ya, ngadap kiblat kan tidak boleh. Tapi kemaluannya dimiringkan misalnya. Kan tidak ngadap, tidak kencingin kiblat, tapi anda cuma ngadap. Yang dianggap adalah sodernya, dadanya, bukan kemaluannya. Nah, banyak zaman sekarang ya, orang kencing ya, yang ngadap ke arah Ka'bah, ngadap ke arah kiblat atau membelakangi daripada arah kiblat. Tetapi yang ngadepani kiblat ini asyadul karahah. Kemakruhannya yang sangat. Bagaimana seandainya kalau rumah anak itu ada kamar mandi, ada WC-nya tapi ngadap kiblat? Apa tadi hukumnya? Makruh hukumnya, tidak haram. Alasannya kenapa? Alasannya dia ada penghalang. Yang tidak boleh itu kalau di tanah lapang. Kalau di tanah lapang ngadap ke arah kiblat, dia langsung buang hajat, ini hukumnya haram, kecuali ada penghalang. Setelah itu diantaranya adab ketika kita buang hajat, qadiyal hajat, itu jangan di bawah pohon muthmirah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Misal contoh ada pohon mangga, pohon kelengkeng atau pohon alpukat, pohon yang penting berbuah. Akhirnya dia buang hajat di bawahnya. Nah, ini hukumnya makruh. Begitu juga buang hajat di tempat teduhan dan tempat orang lewat. Biasanya orang santai-santai di pendopo misalnya. Ada orang punya rumah, buat rumah ada pendoponya. Pendopo itu biasa tempat kumpul duduk sambil ngobrol, istirahat di situ. Dia buang hajat, kencingnya di situ. Ya, ini hati-hati. Begitu juga di jalan. Ya, di jalan misalnya, di jalan jembatan atau di jalan yang di tempat biasa dilalui oleh manusia. Ini tidak boleh kencing di situ. Min babil adab. Karena kenapa? Di dalam hadis Nabi SAW, ittaqul la'anin. Apa kata Nabi SAW? Berhati-hatilah kepada orang yang la'anin, orang yang melaknat. Misal contoh kalau kita duduk bawa kencing, apa yang kita ucapkan? Ini kurang ajar orang. Mudah-mudahan ini panjang akhirnya. Jadi laknat, dilaknat orang kita sebab kita buang hajat di situ. Maka kata Nabi SAW, ittaqu la'anin, maka berhati-hatilah dengan orang yang melaknat. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man la'anan ya Rasulullah? Siapa orang yang melaknat itu ya Rasulullah? Perkataan Nabi, orang yang biasa ya, buang hajat, buang kotorannya di tempat di jalan dan di tempat orang berteduh. Nah, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pengecualian kecuali kalau tempat kumpul tersebut main judi. Kalau main judi boleh, kan kumpul juga orang di situ. Tapi buat maksiat. Misalnya di kampung kita ada yang pendopo atau di pendoponya tempat maksiat main judi, ribut orang setiap malam. Ada yang minum khamar misalnya. Sudah antisipasinya lebih bagus, buang hajat, masuk kantong, lemparin dalam di pendopo itu. Jadi dia tidak main judi. Pernah dilakukan tapi pindah tempat lain misalnya.
terus siramin air kencing biar lari dia. Nah, itu kecuali kalau orang tersebut berbuat maksiat atau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adab tidak boleh kencing di lubang. Misal kadang kalau kita sak kencing itu kan terpaksa lah nyari dinding misalnya, atau nyari tempat semak-semak ada lubangnya, kencing di lubangnya. Nah, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di lubang tersebut ada makhluk yang kecil, sebab kita kencing di situ maka dia bakal mati. Misal semut kan kadang-kadang kita kencing, jangankan semut, besi itu di Ampera sana. Di Ampera itu dulu zaman waktu dibuka, Ampera itu kan bisa buka katup, buka sudah itu tutup, buka tutup. Karena sering dikencingin, dia tidak bisa dibuka lagi. Karena kenapa? Karatan. Iya, karatan. Sebab air kencing. Apalagi ketika dia kencing di dalam lubang, itu makhluk yang kecil di dalamnya, ya, bisa mati disebabkan kencingnya kita. Yang kedua, kemungkinan lubang tersebut ma'wal jin, tempatnya jin. Ente kencing di situ, ujung-ujungnya apa? Kesurupan. Itu tidak boleh, dilarang oleh syariat. Ya, menyakitin hewan atau menyakiti hal-hal yang lain dilarang oleh syariat. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adab ketika kita masuk ke kamar mandi. Ke kamar mandi masuknya kaki apa? Kaki kiri. Ketika kita sebelum masuk melakukan kaki kiri dianjurkan, ini hadisnya sebenarnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi amaliyah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ketika beliau sebelum masuk ke kamar mandi diantaranya qattu ra'suh, menutup kepalanya. Kepalanya ditutup. Kan kita kalau kadang ke kamar mandi bawa anduk kan? Nah, kita tutup kepala kita. Setelah itu ketika mau masuk menggunakan ni'al sandal. Menggunakan sandalnya kita. Sandal yang bilang, "Beb, anak kalau pakai sandal kamar mandi licin. Kemarin hampir jatuh. Boleh tak pakai sandal?" Kalau seandainya kalau tempatnya bersih, terhindar najis itu bersih di kamar mandi, sudah tidak masalah, sandalnya dilepas. Tapi kalau lebih afdalnya menggunakan sandal. Kebanyakan di masjid-masjid sekarang kan ditulis itu, dilarang sandal masuk, bawahnya tempat suci. Kamar mandi tidak masuk pakai sandal. Itu aturan di masjid-masjid. Tetap kita bawa sandal atau tidak? Hah? Ya kalau seandainya misalnya lihat sandalnya bersih, ya bawa kita kamar mandi baru kita pakai. Nah, kalau tempat itu karena segala sesuatu asal di tempat kamar mandi asalnya adalah tohir, suci. Boleh kita masuk pakai sandal, boleh juga tidak pakai sandal. Tapi anjuran di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, biarpun hadisnya hadis dhaif, untuk fadailul a'mal boleh kita amali. Karena di dalam kamar mandi itu kan macam-macam, ada najis, ada kotoran, kadang ada cacingnya. Itu cacing-cacing kecil itu kadang kalau kita tidak pakai sandal masuk ke dalam pori-pori kita. Ini yang menyebabkan kadang-kadang sakit. Nah, pertama pakai sandal, setelah itu menutup menutup kepalanya kita. Masuk ke dalam menggunakan kaki kiri. Banyak zaman sekarang
orang masuk ke WC itu pakai kaki kanan, masuk ke masjid pakai kaki kiri, terbalik malahan. Pernah dites dulu santri. Sekarang ente catat, duduk di depan masjid, bawa buku sama pulpen. Masuk masjid berapa orang kaki kanan duluan? Akhirnya dicatat, tidak taunya yang masuk ke masjid kaki kiri 80%, 20% pakai kaki kanan. Kadang lupa kan, kita masuk WC kaki kanan, sudah masuk ke dalam kayak mana nih, keluar atau tidak? Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, ketika kita melakukan suatu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, contoh seperti masuk ke WC kaki kanan, kita lupa, apakah dianjurkan keluar lagi? Dianjurkan untuk kita keluar. Karena kenapa? Likaya ta'awad, supaya membiasakan diri kita. Terkadang kalau sudah biasa masuk kaki kanan kamar mandi, besoknya ngulang lagi. Jadi kalau kita mundur, balik lagi masuk kaki kiri, ini insya Allah kedepannya kita bakal ngikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Sama masuk masjid, kadang bingung, kanan kiri, bingung deh. Pas masuk kiri, mundur nih orang rame, malu, tidak usah malu. Kalau sunnah Nabi kita salah kaki kiri masuk masjid, kita mundur baru masuk kaki kanan. Nah, ini sunnah Nabi kalau kita biasakan, insya Allah. Kenapa? Karena sunnah itu ada poin pahala yang Allah berikan. Poin pahala yang memang kita anggap sepele, tapi pahalanya sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena untuk pengagungan. Jika kita masuk ke tempat yang mulia, maka dianjurkan pakai kaki kanan. Masuk ke masjid, masuk ke musola, masuk ke rumah, ya, masuk ke tempat yang diagungkan. Sebaliknya kalau tempat sesuatu yang mustakdzar, tempat yang kotor, kamar mandi kaki kiri, masuk ke pasar kaki kiri, masuk mall bisa. Kayak mana masuk mall, kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Masuk ke bank, sunnahnya pakai kaki apa? Kiri atau kanan? Kiri. Keluarnya kaki kanan. Atau masuk tempat prostitusi misalnya, tempat maksiat, masuknya pakai kaki kiri. Atau ke tanah sengketa misalnya, kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita membiasakan masuk kamar mandi kaki kiri, masuk ke masjid kaki kanan. Nah, itu kalau kita biasakan, insya Allah mudah-mudahan ya, pahala sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ini kita mendapatkan sunnah daripada sunnahnya Nabi SAW, dan termasuk di dalamnya adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahiba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk kamar mandi, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi di hammam, di kamar mandi itu ma'wal jin dan ma'wal syayatin. Tempatnya jin dan tempatnya syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang masuk kamar mandi bawa HP sambil nelpon. Teleponan, sambil buang hajat sambil nelpon. Ya, sambil buang hajat sambil nelpon. Nah, ini ada dalam satu riwayat disebutkan, ketika kita masuk ke dalam kamar mandi itu tidak boleh kita mainin air, mainin timba atau mainin gayung di dalam kamar mandi. Karena kenapa? Tidak boleh kita mainin di dalam, main ember kadang. Jadi kalau tidak ada, misalnya kadang-kadang ada wadah itu dimain-mainin tok.
Ya, tidak ada gawian di dalam kamar mandi. Nah, itu yurisul faqr, mewariskan kemiskinan. Cuman di sini apakah miskinnya maknawi atau hissi, wallahu a'lam. Ya, di situ yurisul faqr. Begitu juga ketika di dalam kamar mandi kita berludah dalam kamar mandi, apalagi di kloset nih. Nah, itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit litahnya ini, gusinya selalu berdarah. Itu kalau biasa beludah habis buang hajat, kita buang hajat, kotoran itu tidak boleh dilihat. Ini kadang diperhatiin. Ini tidak boleh. Iya. Sudah itu apa? Sudah buang ngelihat kotoran, diludah sama dia. Nah, ini diberikan cobaan oleh Allah, nanti dia giginya selalu berdarah. Begitu juga ketika bersiwak, pakai siwak yang seperti ini atau pakai sikat gigi, sambil buang hajat sambil sikat gigi, atau sambil kencing sikat gigi dia. Ini mewariskan daripada apa? Pelupa. Jadi kalau sering-sering lupa nih, biasa dia sikat gigi sambil buang hajat. Nah, ini kalau tidak percaya dicoba. Kalau tidak percaya dicoba. Nah, ini termasuk daripada adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita di dalam kamar mandi itu tidak boleh membawa sesuatu asmaul a'dham, nama-nama yang diagungkan. Misalnya dia bawa nama Allah misalnya, atau misalnya dia bawa di jamnya ini ada tulisan Allah misalnya, atau di cincinnya ada tulisan Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, terompa Nabi. Nah, itu nama yang diagungkan, diharamkan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Atau nama malaikat, nama-nama malaikat juga diharamkan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Atau misalnya dia sambil di dalam kamar mandi buka aplikasi Al-Quran, baca Quran. Iya, kadang kan kalau dia main HP, terbuka misalnya ada Al-Quran, ada apa misalnya terbuka di dalamnya. Apa hukumnya? Haram. Jadi ada yang nanya, kayak mana Beb? Seandainya kalau dia hafal Quran, Beb, dia ini hafal Al-Quran, malahan kalau tidur dia sering ngigau baca Al-Quran, apalagi dalam kamar mandi, mulutnya langsung bergerak dewek. Nah, tapi tidak boleh dilafatkan tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi ketika dia melafatkan di dalam hati, ya dalam hati dia bicaranya atau melantunkan Al-Quran atau sejenisnya, zikir dalam WC tapi di hati, Allah atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dia baca Al-Quran tapi dalam hati. Nah, itu tidak boleh, ya tidak masalah. Nah, yang intinya dia tidak dilafatkan. Kalau dilafatkan itu tidak dibolehkan oleh syariat. Kalau di dalam hati tetap dianjurkan, karena kita tidak boleh lalai dimanapun, biarpun di dalam kamar mandi tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu selesai kita buang hajat, sudah kita istinja pakai batu ataupun pakai air, baru kita keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kiri, apa kanan? Kaki kanan. Keluar kaki kanan, kita baca ghufranaka 3 kali. Apa bacaannya? Allahumma, ada yang hafal? Allahumma adhaba'ani adha wa afani. Allahumma hassin farji minal fawahishi. Itu tambahannya. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada hal-hal perbuatan yang keji. Nah, itu kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika keluar dari kamar mandi.
Begitu juga ketika seorang perempuan atau laki-laki ketika di dalam kamar mandi mau buka pakaiannya, ketika dia mau buka auratnya, maka anda anjuran disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim, kita baca doa ketika kita buka auratnya kita, Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Apa bacanya? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Baru buka pakaian kita. Apa faedahnya? Di antara faedahnya ketika kita membaca Bismillahilladzi la ilaha illa hu, ketika kita buka auratnya kita, maka jin dan pasukan-pasukannya tidak bisa melihat auratnya kita. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya. Nah, kita buka aurat. Maka kadang-kadang jin dan pasukannya ini dia bisa menyerupai manusia. Dan dia bisa melapor keadaan manusia tersebut. Kapan? Ketika di kamar mandi ataupun di kamarnya kita. Kita buka aurat, kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jangan sampai jin dan pasukannya dia bisa memandang daripada auratnya kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan auratnya kita dijaga, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Kalau tidak percaya tanya yang orang punya jin. Ya, kalau tidak percaya tanya semua orang punya jin. Ya, misalnya yang punya jin, Pak, saya kemarin buka aurat, nampak tak jin Bapak? Misalnya. Karena kenapa? Uji coba. Ya, insya Allah tidak nampak. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluar kita kaki kanan, ghufranaka 3 kali. Allahumma adhaba anni adha wa afani wa hassin farji minal fawahish. Ini baca setiap keluar kamar mandi. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya jin itu paling hobi di kamar mandi. Kenapa? Apa karena dingin atau sejuk? Memang makwanya, tempatnya. Jin itu tempatnya biasanya di lubang, di makwa, tempat air yang tergenang. Kalau WC kita kan baknya airnya tergenang kan, tidak ngalir airnya. Nah, itu jin paling suka di situ. Begitu juga di tempat kolam yang airnya tidak ngalir, itu jin paling senang di situ. Nah, maka kadang-kadang anak-anak ataupun ya orang-orang perempuan biasanya itu tidak boleh dia terlalu lama di kamar mandi, terlalu lama di mana? Di kolam. Apalagi air kolamnya tidak ngalir. Karena di situ tempat makwal jin, tempatnya jin di situ. Nah, tapi malaikat, hebatnya malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak masuk ke tempat sesuatu yang kotor tempatnya. Kecuali satu malaikat yang masuk. Malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat Israel tetap masuk dia. Mau dimanapun ente berada, tetap dia masuk. Jadi malaikat ya, Raqib sama Atid mana pembahasan. Itu ketika dari umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kamar mandi, itu malaikat 2 itu, Raqib sama Atid itu di luar nih, nunggu di luar. Misalnya kamar mandi sini, kita masuk, dia nunggunya depan sini. Bagaimana orang yang di dalam kamar mandi tersebut berbuat maksiat atau tidak? Dari mana dia tahu? Dari penciuman. Jadi kalau kita masuk, buang hajat, setelah kita buang hajat, keluar baca doa, itu malaikat nyiumnya wangi. Dicatat kebaikan. Kalau dia malaikatnya keluar, orangnya keluar, malaikatnya di depan, nyata baunya seperti bau bangkai, ini berarti dia di kamar mandi buat maksiat.
catat dia berbuat maksiat. Tapi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, biarpun dia buat maksiat, diundur sama malaikat, tidak dicatat dulu. Mungkin kenapa? Mungkin dia bertaubat. Beda kalau dia buat ketaatan, langsung dicatat sama malaikat. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah selesai, masuk, keluar, baca doa. Setelah itu baru diantaranya ketika kita buang hajat, ketika di dalam kamar mandi kita buang kencing misalnya, kita mau buang air kecil, kencing, itu disunnahkan untuk apa? Untuk kita menuntaskan buang hajatnya. Bagaimana caranya? Kalau laki-laki ketika buang air kencing itu jangan berdiri, sunnahnya duduk. Kadang ada kencing berdiri, itu otomatis biasanya kalau kencing berdiri itu tidak tuntas kencing, masih ada sisanya. Disunnahkan oleh Nabi ketika kita buang hajat, ketika kita kencing, itu dituntaskan. Kalau untuk laki-laki, cara nuntasnya pakai apa? Dehem. Sampai 3 kali, sampai sekiranya dia keluar, kita tuntaskan. Atau binetrin, diurut. Ya, kalau kita buang hajat, ini kita buang air kecil, ini diginiin, diurut. Sekiranya airnya sudah tuntas, sudah. Ya kita istinja, cebok, sudah, itu baru kita keluar. Maka dalam perintah Nabi SAW untuk menuntaskan kencing ini, ada dalam satu riwayat ketika Nabi SAW ja'a bena qabrin, Nabi lewat, datang di antara 2 kuburan. Ketika Nabi SAW melihat ini 2 kuburan, Nabi nangis. Lalu sahabat yang dekat dengan Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai sahabatku, ketika aku lewat di kuburan, aku melihat 2 kuburan yu'adzibani, dua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu sahabat menanyakan, "Apakah mereka melakukan dosa yang sangat besar ya Rasulullah?" "Tidak," kata Nabi SAW. "Mereka tidak melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi mereka yang pertama, yang kuburan yang pertama disiksa adalah mereka tidak menuntaskan kencingnya. Di antaranya kencingnya sembarangan. Kadang kalau yang biasa sopir bawa mobil, ya tidak menapikan, ya itu kencing di pinggir jalan, kadang di pinggir mobil, ya terbuka auratnya. Begitu juga kadang kencingnya tidak dituntaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, kuburan yang kedua ini diazab di dalam kuburannya karena mereka apa? Namshi bin namimah, berjalan itu biasanya tukang ngadu domba, ya, tukang ngadu manusia, ya, gara-gara omongan ini disampaikan beributan. Ini kerjaannya. Nah, ini 2 orang yang diazab nanti di dalam kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka selayaknya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika kita buang hajat, buang air kecil, itu kita dituntaskan sampai selesai. Kita tuntaskan kencingnya. Kalau kencingnya, kalau untuk laki-laki bisa diurut di qosabatid dakar, di batangnya. Sekiranya sudah habis, tuntas, sudah. Atau dehem. Kalau perempuan, dehem boleh juga. Seperti itu. Dan di dalam kitab fikih, kalau perempuan dia di atas anahnya, di atas anahnya di tempat tumbuh bulu, di situ diurut supaya keluar tuntas kencingnya. Itu untuk perempuan. Ini perempuan di atas.
di atas diurut. Nah itu khusus untuk perempuan. Nah kalau laki-laki itu 2, dehem sama diurut di kosobah atau di kemaluan, nah, supaya tuntas. Kadang kalau kita kencing mau tegak kayak raso, ada yang nak keluar ya. Ada yang mau keluar. Nah itu dituntasi. Jangan sampai kita keluar kencingnya masih ada. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ibadahnya kita. Kadang lagi mau sholat, rasanya kayak keluar. Kalau inti rasanya keluar, wajib ganti. Iya, dicuci, cebok. Sudah itu wudhu, setelah itu ganti pakaiannya. Ganti pakaian baru sholat. Habib punya sohib, ada satu sohib, Masya Allah, pintar orangnya. Tapi dia punya was-was. Apa bahasa kita was-was? Hah? Ragu-ragu. Kalau ini was-was ini, minal jinnati wan nas. Was-was ini datang ketika timbul di dalam ibadah. Kapan? Ketika dia kencing. Kencingnya belum tuntas atau sudah tuntas, perasaan dia sudah tuntas. Akhirnya dia sholat, ketika sholat terasa keluar. Sudah keluar ke kamar, dia ganti, istinja lagi dia ganti. Sampai satu lemari dia punya kain, celana, sarungnya habis. Karena was-was. Ada juga yang was-was takbiratul ihram. Allahu Akbar. Salah katanya. Ulang sampai 10 kali sampai 15 kali. Terakhir pas kayak mau terbang, Allahu Akbar. Baru pas kata dia. Nah, itu was-was. Ada juga was-was di tahiyat. At-tahiyatul barakatus salawatut. At-tahiyatul barakatus salawatut. Ulangnya terus. Diulang-ulang-ulang. Karena kenapa? Perasaan dia tidak pas. Baca Al-Fatihah juga. Walau tidak pas. Nah, ini ketika timbul was-was yang seperti itu, jangan kita manjain. Kalau was-wasnya sudah timbul, jangan kita manjain, terusin Al-Fatihahnya, terusin. Mau keluar kencingnya biarin, mau tahiyatnya dia belum pas, terusin tahiyatnya. Nah, ini insya Allah setelah itu dia terbebas dari was-was. Kalau dia manjain was-wasnya, tahiyatnya, Al-Fatihahnya, wudhunya, buang hajatnya, was-was nanti terus itu. Karena was-was itu penyakit. Nah, was-was itu penyakit, jangan kita manjain. Pernah kejadian di Mekah, di antaranya salah satu min asatidina, di antaranya asatid, guru-guru kami, beliau menjelaskan parahnya was-was. Ada satu suami istri, dia mandi junub. Si suaminya ini tidak puas kecuali kalau mandinya di air yang banyak. Kebetulan di Mekah itu kan banyak, kalau di sini kan tetmon, kalau di sana kan tangki-tangki besar itu. Sampai mandi sudah ditemani sama istrinya. Suaminya ngomong sama istrinya, "Dek, kaki kalau abang sudah nyelam, tangan abang ke atas, tangkap ya," kata dia. Kata si istrinya tadi, "Oh iya bang, aman bang." Akhirnya mungkin pas malam itu bintang enak dipandang, si istrinya tadi ngelamun ke langit. Ngelamun si suaminya tadi ngadai tangan, akhirnya apa? Tenggelam mati di dalam tangki. Tidak bisa berenang. Ini sebab akibat was-was. Nah, jadi kalau kita ada kedatangan was-was itu sudah, ya kita tinggalin, jangan diikutin. Kalau was-was sudah diikutin, dimanjoin, nah sudah jadi bumerang di dalam kehidupan. Nah, maka ketika kita mau sholat, kan kita dianjurkan untuk baca apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Setelah itu baca apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Itu dipegang dada, di bawah dada ini ada tulang rusuk bawahnya, di bawahnya. Nah, kita pegang bacaan An-Nas. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada jin dan manusia, terhindar daripada was. Nah, begitu juga Habib ketika Habib menerangkan kitab fikih, masalah wudu, masalah istinja, masalah qadhiyul hajat, adab-adabnya, diantaranya nanti pembahasan setelahnya. Jangan kita belajar nanti timbul was-was. Ya, kita belajar ini ilmu diamalkan, jangan dimasukkan was-wasnya. Ya, was-wasnya dibuang. Ya, jangan dibawa-bawa was-wasnya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan insyaallah bermanfaat insyaallah. Di minggu depan insyaallah kita baru masuk pembahasan tentang syarat cukupnya batu. Syarat cukupnya batu adalah ada 8 insyaallah minggu depan. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, fadhil. Ya, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, Habib. Tadi kan ada pada istinja tadi, salah satunya kita dilarang untuk membuang hajat di bawah tanaman yang berbuah, pohon yang berbuah. Kalau sekarang, Habib, kalau kita lihat kondisi-kondisi perumahan-perumahan di kota itu biasanya kan mereka memiliki halaman yang cukup kecil, ya kan? Terkadang subsiteng tadi ditaruh di depan, dan kadang di dekat subsiteng itu ada tanaman berbuah, gitu. Yeah. Kalau logikanya kita buang hajat di kamar mandi kan dia larinya ke situ kan? Nah itu bagaimana hukumnya, Bib? Apakah tidak mesti menanam buah di situ atau kan gimana? Enggak, kalau menanamnya enggak masalah, tanam di situ. Kan di situ kan sapiting itu kan ketutup dia. Yang enggak boleh itu langsung kita buang hajatnya langsung di bawah pohon. Sekiranya ketika buah itu jatuhnya di kotoran itu. Atau ketika orang mau ngambil buah, ya terpijak kotoran tersebut. Nah, itu yang dilarang. Dan menimbulkan diantaranya bau timbul. Kalau masalah sapiting, kalau perumahan itu ya memang malahan bukan di depan rumah, ada di dalam rumah. Ya, bau dah. Enggak kan? Enggak tembus. Kadang-kadang karena dia bau. Ya, kalau terbuka. Ala kulli hal. Nah, jadi boleh kalau yang pohon, yang kalau dia ketutup itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu yang dia langsung buang hajat. Kan kadang kalau dulu ya waktu kecil-kecil itu kan banyak pohon. Kalau lagi sesak di bawah pohon. Kan dulu kita enggak tahu hukum. Nah, kalau sekarang tahu enggak, ya jangan kita lakukan. Ada yang tanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau nanya Ustaz, istinja dengan batu tadi Ustaz, syaratnya Ustaz. Ini ada penjelasan di sini dijelaskan tidak melampaui hasyafa bila air kecil dan tidak melampaui sofa bila buang air besar. Nah itu maksudnya itu apa Ustaz? Tidak melampaui air kecil. Oh itu insyaallah minggu depan. La yajawi safhatahu wa hasyafatahu. Kalau hasyafah itu kemaluan depan, kalau hasyafah itu kemaluan depan. Kalau safha itu anusnya. Ya, itu anus. Yang dimasukkan syarat cukup pakai batu, tidak boleh lewat dari kepala helmnya. Kaget pembahasannya minggu depan. Ini kan ketika laki-laki kalau kencing, itu kan ada kepala helm dah. Iya kan? Nah, itu tidak boleh yujawiz safha, hasafah. Tidak boleh melewatkan hasyafah kepala helmnya.
Kan batas istinjanya kan di kepalanya kan, yang ada lubang itu. Kalau dia lewat dari kepalanya, maka ini najis. Yang najis yang di batangnya ini tidak bisa diangkat dengan batu. Dia harus pakai air. Begitu juga ketika di sofhanya, di anusnya itu. Anusnya ketika dia buang hajat, keluarnya tidak seperti kalau orang mencret ya. Itu kan bertaburan. Nah, kalau dia sudah bertaburan, tidak boleh pakai batu lagi, dia harus pakai air. Nah, itu yang bisa disebutkan syarat dalam batu. Tidak boleh melewati hasyafahnya dan tidak boleh melewati jalur sofha anusnya. Kalau orang sudah berdiri, itu otomatis kan dia sudah ngelebar dia. Ngelewatin jalur finisnya. Kalau lewat jalur finisnya tidak boleh dia. Dia harus pakai air. Nah, itu syarat harus pakai batu. Nanti insya Allah minggu depan bakal kita bahas. Ada yang ditanya lagi? Tahlil siapa namanya ki? Tahlilan siapa namanya?